Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 37. Pov Cinta. Perkataan mama barusan bagai petir di siang bolong. Menyambar langsung ke hatiku, membuat tubuhku terpaku. Bibirku bergetar hebat, air mataku tak sanggup lagi kutahan. Tega kamu mas, jahat kamu mas, makiku dalam hati. Kamu balas ketulusan cintaku dengan pengkhianatan. Seketika tanganku gemetaran. Dan tiba-tiba, praang. Nampan yang kubawa, seketika jatuh dari tanganku. Sebelum mereka menyadari keberadaanku, sebaiknya aku lekas pergi dari sini. Gumamku membatin. Tanpa bicara dan pamit kepada papa dan mama, aku berlari keluar rumah. Dengan perasaan hati yang hancur, sedih dan membawa luka yang teramat dalam. Setelah keluar dari rumah, aku segera menyetop mobil taksi untuk pulang ke rumah kontrakan kami. Sesampainya di rumah kontrakan, aku segera packing pakaian. Sebuah foto pernikahanku dengan Mas Adit, sudah aku masukkan ke dalam koper. Tekadku sudah bulat untuk meninggalkan semua kenangan kami. Entah benar atau salah, keputusan yang kuambil ini. Hatiku sudah terlanjur sakit, karena sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh suamiku. Sambil bercucuran air mata, aku pun menuliskan kata per kata dalam secari kertas. Tuh, suamiku tersayang, Aditya Febriansyah. Assalamualaikum. Mas Adit, suamiku tercinta. Adik sebelumnya minta maaf dan mohon ampun, jika selama adik menjadi istri Mas Adit sudah melakukan kesalahan, khilafan dan dosa. Setelah membaca surat ini, mungkin kita tidak akan ketemu lagi. Jangan tanya kenapa dan apa penyebabnya. Karena adik yakin, Mas Adit bisa menjawabnya sendiri. Jujur, selama adik menjadi istri Mas Adit, adik bagai terlahir kembali sebagai cinta yang baru. Cinta yang penuh semangat, cinta yang yakin dan percaya diri, serta cinta yang mantap untuk mengarungi kehidupan rumah tangga kita. Tetapi saat adik mengetahui sebuah kebenaran, membuat adik sulit untuk bisa menerimanya. Maafkan adik mas, terpaksa adik mengambil jalan ini. Selamat tinggal suamiku. Kenangan indah yang kamu berikan akan terus bersemayam di relung hatiku terdalam. Ini mungkin takdir yang mesti kita jalani, tetapi saat ini aku mengalah dan menjauh demi kebahagiaan kalian berdua. Wassalam. Dari istrimu CRP. Sambil melipat surat tersebut dan memasukkannya ke dalam amplop surat. Aku segera beranjak dari rumah, menuju kantor Polsek Basudil. Menemui Mas Adit untuk terakhir kalinya. Sesampainya di kantor Polsek, aku meminta izin kepada petugas jaga yang sedang berdinas, untuk membesuk suamiku. Dengan alasan hal yang sangat penting yang mesti kusampaikan kepada suamiku. Setelah diantar oleh petugas jaga ke ruangan membesuk. Ceklek. Melihat kehadiran Mas Adit, hatiku bercampur aduk. Rasa sayangku padanya tak bisa kututupi, karena dialah lelaki yang telah menghapus bayang-bayang mantan kekasihku yang pengecut itu. Karena dia juga, aku bisa bangkit dari keterpurukanku. Namun, ketika mendengar berita Mas Adit menikah lagi, sama saja ia telah menorehkan luka baru di hatiku. Sakit rasanya hati ini, bagaikan disayat-sayat sembilu, perih. Dek, ada apa? Tanyanya kebingungan. Wajahmu, kok pucat dan terlihat sedih? Aku hanya diam, bibirku keluh dan mulutku tak kuasa bersuara. Hanya desis dan gumaman disertai suara isak tangisku. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan amplop surat berwarna putih padanya, dan seketika aku memeluknya sebagai bentuk perpisahan. Teramat berat rasanya, tetapi aku mesti mengambil keputusan. Dan jalan inilah yang terbaik, demi kebahagiaan Mas Adit dan istri barunya. Dengan sedikit mendorong tubuhnya, aku segera keluar ruangan tersebut dengan bercucuran air mata. Dan sempat menoleh sejenak, dan hanya bergumam tanpa bersuara. I love you, Aditya Febriansyah. Pov Adit. Surat apa ini? Tanyaku dalam hati. Aku lantas membuka amplop surat yang tadi diberikan oleh Cinta, lalu membacanya. Deg. Tanpa bisa kutahan lagi, air mataku tumpah setelah membaca surat tersebut. Rasa sedih dan kehilangan mulai menghinggapiku. Perasaan bersalahku semakin membuatku tertunduk lesu,
dengan kenyataan yang ada sekarang. Menduakan cintanya dengan menikahi Tasya, pasti telah menggoreskan luka yang dalam padanya. Tetapi semua sudah terjadi, dan tidak mungkin aku bisa menyalahkan terus diriku dan menahan cinta. Aku hanya bisa menyesali keputusan yang telah kuambil, dan yang membuatku makin merasa bersalah. Kenapa cinta mesti tahu dari orang lain, bukan dari mulutku sendiri? Memang penyesalan selalu datangnya belakangan. Sambil berurai air mata, aku menjerit dalam hati meneriakkan nama istriku. Cinta A. Aku janji akan selalu mencintaimu, menjagamu, membimbingmu walau tanpa kamu tahu dan sadari. Akan kulakukan semua itu sebagai bentuk tanggung jawabku sebagai seorang suami. Ucapku membatin dalam hati. Ceklek. Pak Adit, maaf. Waktunya kunjungan sudah habis. Mari saya antar kembali ke sel tahanan. Sebentar, sahutku memberitahu. Izinkan aku meminjam telepon untuk menghubungi istriku. Sambil tersenyum, Bribtu gadis mengajakku ke ruangan Kapolsek. Saya membawa Pak Adit, menghadap Bapak. Terima kasih, jawab atasannya dengan penuh wibawa. Silahkan duduk, Pak Adit. Ucap Kompol RSP 27, ramah dan berwibawa. Kita ngobrol santai saja, jangan tegang gitu, Pak Adit. Iya. Pak. Sahutku sedikit grogi dan kaget, setelah tadi sempat bengong dengan kewibawaan Kompol RSP 27. Selama hampir 1 jam, aku dan Kompol RSP 27 berbicara. Aku menjelaskan semua yang kutahu, kualami dan kulakukan sebelum dan sesudah peristiwa kecelakaan tersebut. Beliau memberitahukan bahwa kasus ini akan diambil alih penanganannya oleh rekannya. Juga memberi saran untuk melakukan penundaan penahanan. Dengan membayar uang jaminan sebagai tahanan rumah, selama kasus ini dalam proses penyelidikan kembali. Setelah berbicara dengan Kompol RSP 27, aku meminta izin memakai telepon kantornya untuk menghubungi Tasya, istriku. Di telepon aku memberitahukan bahwa cinta kabur, dan meminta secepatnya aku dibebaskan dari sini. Entah itu dengan membayar uang jaminan, sebagai tahanan rumah. Ruangan berukuran 4 kali 4 meter persegi. Kini menjadi hotel Prodeoku, tempat tinggalku sementara, selama aku menjalani proses hukum. Di ruangan ini, aku ditempatkan bersama seorang napi lainnya, bernama Cintungs. Entah apa yang terjadi pada pemuda hitam manis ini, hingga ia mendekam di penjara. Namun, yang membuatku kagum pada pemuda ini, adalah kesabaran dan keikhlasannya untuk menghadapi cobaan yang dialaminya. Dia tetap selalu tersenyum. Terlihat gigi gingsulnya yang menonjol, membuat kesan lucu padanya. Pede benar nih, orang. Batinku berkata. Mas, tak ceritain kenapa saya sampai masuk ke sini. Padahal saya tidak bersalah sama sekali. Ia sedikit menarik nafasnya dalam-dalam sebelum memulai ceritanya. Lalu ia mulai bercerita. Aku pergi ke kota ini untuk mengunjungi saudaraku. Namun, saat aku baru turun dari mobil, tak lama kemudian, ada orang memakai baju yang sama persis denganku berlari seperti sedang dikejar-kejar orang. Lalu orang itu menyerahkan sebuah dompet padaku. Saat itu, aku bingung dan bengong saja diberi dompet. Orang yang memberi dompet lari dari tempat itu. Namun, sesaat kemudian, dari kejauhan datang massa beramai-ramai menuju ke arahnya. Sebagian dari massa itu membawa kayu. Aku tetap saja diam di tempat, karena memang merasa tidak bersalah. Dengan wajah bingung melihat mereka beramai-ramai. Nah, itu dompetku. Ujar seorang ibu-ibu menunjuk ke arahku. Jadi kau copetnya? Seru seseorang sambil melayangkan pukulannya kepadaku. Aku dipukuli, dihajar oleh massa tanpa sempat aku membela diri. Tak lama kemudian, sirene mobil kepolisian menghentikan aksi massa tersebut. Aku sudah tidak ingat lagi waktu itu, dan tahu-tahu sudah berada di tempat ini. Dia terlihat meneteskan air mata setelah menyelesaikan ceritanya. Aku merangkul bahunya supaya ia tenang, dan bisa kuat menghadapi permasalahannya. Mas, boleh minta tolong nggak? Ucapnya padaku setelah ia sudah bisa tenang. Ngomong aja, Mas. Sahutku memberitahu. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Saya minta bantuan Mas, teleponin ke nomor ini. Ucapnya sambil menyerahkan nomor telepon padaku. Itu nomor pacar saya Mas.
Namanya Deni Puspitasari. Aku mengangguk dan menerima nomor tersebut. Insya Allah, Mas. Ucapku memberitahu. Mas akan bebas, nanti saya bantu Mas untuk bebas dari sini. Di ruang ICU, terlihat dua orang yang terbaring dengan alat-alat medis yang masih menempel di tubuh keduanya. Nengsi tiap hari selalu datang dan menemani anak dan cucunya. Ia mempunyai keyakinan akan kesembuhan putri dan cucu kesayangannya. Nengsi kemudian membuka Al-Quran dan mulai mengaji, melantunkan ayat-ayat suci. Suara Nengsi terdengar merdu, dan membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa tenang dan damai. Sementara itu, Anggoro yang duduk di samping istrinya mendengarkannya dengan penuh penghayatan. Tampak bulir-bulir air mata mulai menetes dari kedua sudut matanya. Sudah seminggu lebih, ibu dan anak itu masih terbaring koma di ranjangnya. Namun, perkembangan keduanya mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. Tampak wajah keduanya mulai berseri-seri, tanda-tanda kehidupan mulai terlihat dari ekspresi wajah keduanya. Ya, di atas ranjang itu adalah Dewi dan Akbar, yang masih terbaring koma. Sementara itu, seorang wanita muda sedang berjalan menuju ruang ICU. Setelah sampai di depan pintu ruang ICU, ia sempat tertegun sejenak, ada keraguan di hatinya untuk masuk ke dalam. Namun, ia memantapkan diri untuk masuk ke dalam. Di dalam ruang ICU tersebut, ia disambut oleh Nengsi dan Anggoro dengan senyum ramah. Wanita itu mencium buku tangan Anggoro dan kemudian beralih ke Nengsi. Keduanya cipika-cipiki dan disertai pelukan mesra. Wanita itu mendekati ranjang Dewi terlebih dahulu. Sempat ia tertegun dan diam sejenak, lalu beberapa menit kemudian mulutnya komat-kamit, namun tak terdengar suara sedikit pun, hanya terdengar suara helaan nafas dari wanita tersebut. Setelah selesai, ia mencium kening Dewi dengan linangan air mata. Kemudian, wanita itu beralih ke ranjang di sebelahnya. Ia pun melakukan hal yang sama. Dari bibirnya terlihat ia komat-kamit seperti sedang berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu, ia mencium kening Akbar. Beberapa menit kemudian, ia berpamitan kepada Nengsi dan Anggoro, dan meninggalkan Dewi dan Akbar dengan linangan air mata. Pof Tasya. Tubuhku seperti digoyang-goyang oleh seseorang. Perlahan mataku mulai terbuka, ternyata Mama Hanum barusan. Mam. Seruku kaget melihat beliau di hadapanku. Bangun sayang. Seru Mama Hanum memberitahu. Adit nelpon dari kantor polsek, katanya penting. Aku segera bangkit dan menuju ke ruang tengah, tempat telepon rumah ini berada. Ya halo, Mas. Sahutku dari telepon rumah ini. Dek, Mas minta tolong. Kamu hubungin Om Yud dan Om N4W1 sekarang. Barusan Mas ngobrol dengan Bapak Kapolsek. Bahwa, Mas bisa bebas sekarang juga, dengan menandatangani berkas penundaan perkara, dan mesti membayar uang jaminan. Mas tunggu segera. Sahut Mas Adit dari ujung telepon sana. Iya, Mas. Secepatnya ada telepon Om Yud untuk mengurus segalanya. Berapa uang jaminan yang dibutuhkan? Akan ada transfer ke rekening Om Yud? Sahutku menjawab omongan Mas Adit. Oh iya, Dek. Mas ada kabar tidak enak nih. Tadi Cinta datang membesuk Mas kedua kalinya. Namun kali ini, Cinta terlihat sekali berubah sikapnya pada Mas. Ia lalu menyerahkan surat dan pergi dengan berlinangan air mata. Ternyata dalam suratnya, Cinta sudah mengetahui semua. Dan saat ini, ia pergi kabur dari rumah kontrakan. Entah kemana ia perginya. Mas sangat khawatir dengan dia dan bayi dalam kandungannya. Mas takut terjadi apa-apa pada mereka. Sahut suamiku lirih, menceritakan kaburnya Cinta dari ujung telepon sana. Kapan Cinta terakhir datang membesuk Mas Adit? Tanyaku pada Mas Adit kemudian. Sekitar 1 jam yang lalu, Dek. Memangnya kamu bertanya untuk apa? Sahut Mas Adit bertanya balik. Menurut perkiraan Adek, Cinta kemungkinan baru saja pergi keluar dari kota. Adek yakin sebelum pergi, Cinta kemungkinan besar mampir terlebih dulu ke rumah sakit. Dia ingin melihat kakak ipar dan keponakannya, yang masih terbaring koma, untuk terakhir kalinya. Oh, kalau begitu kemungkinan Cinta masih di rumah sakit, atau sekarang sedang menuju ke terminal. Sahut Mas Adit di saluran telepon sana. Tepat Mas. Kemungkinan sekarang sedang menuju terminal.
Mas jangan khawatir deh, Adek akan lakukan dua hal penting sekarang. Yang pertama, memastikan Mas Adit bebas malam ini, dan yang kedua, mencari keberadaan Cinta. Sahutku memberitahu rencanaku pada suamiku. Oke sayang, Mas percayakan semua pada kamu. Mas nggak mau nyesel kedua kalinya, karena nggak bisa melindunginya. Makasih sayang, kamu udah mau membantu Mas. Mas bahagia, Adek ikut bahagia. Kalau Mas sedih, Adek juga ikut sedih, Mas. Dan Adek mau tunaikan janji Adek pada Mas. Makasih, Syah. Oh iya, Mas baru ingat. Coba kamu aktifkan GPS. HP yang dipegang Cinta telah Mas aktifkan GPS-nya. Supaya kalau terjadi apa-apa padanya, Mas tahu keberadaannya. Oke, Mas. Nanti Adek coba telusuri Cinta lewat GPS-nya. Semoga aja nomornya tidak diganti ya, Mas. Dan, satu lagi, Mas. Kamu akan jadi papa. Aku hamil, Mas. Sahutku dari lain telepon rumah menjawab omongannya barusan. Yang benar, Dek. Alhamdulillah. Mas bahagia sekali dengarnya. Rasanya, Mas pengen segera lihat kamu sekarang. Iya, Mas. Sabar ya, Mas. Adek usahakan Mas Adit bebas secepatnya. Pasti itu Mas. I love you, Mas. Love you too. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Aku menutup saluran telepon tersebut. Mama Hanum yang sedari tadi, ikut berada di sampingku lalu merangkulku. Kalian mesti sabar ya, Syah. Ucap Mama Hanum menasehati. Hadapi ujian ini dengan kepala dingin, jangan pakai emosi. Tadi Papa Gunawan memberitahu bahwa Cinta sudah mengetahui pernikahan kalian. Dan Cinta kabur dari rumah mamanya. Iya, Mam. Sahutku menanggapi. Tasya sedih. Kenapa Cinta sampai kabur pada saat Mas Adit butuh dia? Tapi Tasya juga ngerti apa yang Cinta rasakan saat ini. Kamu sekarang lakukan yang diminta oleh suamimu, Syah. Sambung Mama Hanum. Kita bebaskan Adit terlebih dulu dari sana, secepatnya. Iya, Mam. Tasya mau ke atas dulu. Ucapku memberitahu. Ngambil HP dan hubungin Om Yud untuk segera membebaskan Mas Adit. Mama Hanum menganggukkan kepala, sebagai tanda ia mengizinkanku. 1 jam kemudian. Aku sudah meminta Om Yud untuk segera membebaskan Mas Adit, dengan memberikan uang jaminan yang kutransfer lewat rekening beliau. Mam, untuk masalah Mas Adit, insya Allah malam ini sudah bisa bebas. Dengan status tahanan rumah sebagaimana diinformasikan oleh Om Yud tadi, ucapku menjelaskan perihal suamiku ke mamanya. Dan, untuk melacak keberadaan Cinta juga penting, dan darurat sifatnya, Mam. Alhamdulillah, Syah, kalau begitu. Sahut Mama Hanum bersyukur. Maksudmu gimana, Syah? Bagaimana kita bisa melacak keberadaan Cinta sekarang? Aku lalu menunjukkan HP-ku pada Mama Hanum, memperlihatkan GPS yang berhasil kudeteksi. Ini lokasi Cinta berada ya, Syah? Tunjuk Mama Hanum senang. Kalau begitu, kita segera samperin dia sekarang. Jangan, Mam. Cegahku seketika, lalu aku menjelaskan rencanaku ke Mama Hanum. Biar Tasya aja yang akan mendekatinya. Tasya yang akan menjaganya. Dan Tasya yang akan melindunginya. Tasya minta izin Mama, Papa dan Mas Adit. Sekaranglah waktunya Tasya menunaikan semua janjiku pada Mas Adit, Mam. Syah, Mama bangga dengan kamu. Seru mertuaku, lantas ia memelukku dan mencium keningku. Mama sayang sama kamu dan Cinta. Kalian berdua adalah menantu-menantu Mama yang terbaik. Terima kasih, Mam. Sahutku menjawab. Tak bisa kucegah lagi air mataku, kini tumpah membasahi pipiku. Menangis karena bahagia juga sedih, karena mesti berpisah dengan mereka demi menunaikan janjiku. Menjaga dan melindungi Cinta dengan segenap jiwa dan ragaku. Mas Adit, akan kujaga dan kulindungi Cinta dengan nyawaku sendiri. Ini untuk membuktikan sumpah dan janjiku padamu. Cinta sudah kuanggap seperti adikku sendiri, dan sekaligus menebus dosa dan salahku kepada Ayu. Doakan aku dan Cinta akan baik-baik di sana ya, Mas. Batinku berkata. Pof Cinta.
setelah keluar dari rumah sakit. Aku kemudian melanjutkan perjalananku ke terminal, setelah berhasil menyetop sebuah taksi. "Tolong antar saya ke terminal, Pak," seruku pada supir taksi memberitahu. "Siap, Non," sahut supir taksi tersebut. Mobil taksi meluncur menuju tempat yang kusebutkan barusan. Entah mau kemana tujuanku. Aku pun bingung dan hanya bisa mengikuti kata hatiku untuk pergi dari kota ini. Pergi ke suatu tempat untuk memulai kehidupan yang baru, lepas dari bayang-bayang Mas Adit ataupun keluarga besarku. Bersambung.